mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi pekerjaan terlama itu adalah mencari atau menuntut ilmu. Sehingga man amila amalan bi ghairi ilmin, barang siapa yang beramal melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa didasari dengan ilmu, fa'amaluhu, maka amalnya mardudatun. Mardudah itu tertolak. La tuqbal, tidak akan diterima. Berarti mencari ilmu itu hukumnya sama dengan sholat wajib. Ya, sholat wajib. Sebelum sholat harus punya wudu karena mesti suci, wajib. Maka malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ada kaidah mengatakan demikian, sehingga mencari ilmu itu hukumnya wajib. Oleh sebab itu mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini bukan hanya sekadar mengikuti rutinitas kajian Ahad subuh, tetapi juga kita sedang memenuhi dan melaksanakan kewajiban. Berarti sama dengan sholat di subuh, ya. Sama dengan subuh. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, pada Ahad yang kedua ini tadi juga ada permintaan dari pengurus, nanti buka tanya jawab boleh nanti ya di akhir kita. Tapi dengan saya tidak akan lama-lama, ya. Saya tidak akan 1 jam, tidak. Kemudian juga sebelum saya lupa, dan karena di Ahad pagi ini Ahad kedua ini kita kajian tafsir tematik, ya. Saya mengambil ayat-ayat Al-Quran lalu kita huraikan berkenaan dengan kondisi-kondisi sekarang. Nah, sebelum saya lupa juga ada permintaan juga dari ketua DKM, saya sebutkan, milih majarkan saya bohong. Jadi untuk menyampaikan kembali tentang pemahaman jamaah bagaimana hukum menggunakan masker ketika salat. Sebetulnya sudah saya sampaikan di broadcast dulu di grup, ya, tetapi saya sampaikan kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sebetulnya kewenangan kajian fikih. Saya bukan kajian fikih, tetapi nggak apa-apa saya sampaikan sebelum saya lupa karena permintaan dari ketua DKM. Pertama, kalau merujuk kepada hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ibnu Hibban, saya tidak akan sebutkan nomor hadisnya. Di sini niru-niru anu viral gitunya. Pojok sekian, atas bawah nomor sekian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah. Itu bunyi redaksi atau matan hadisnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, ya. Ya, telah melarang ayyughattiyar rajul, seseorang menutup mulutnya. Yugoto itu menutup mulut, ya. Itu hukum asalnya. Seseorang menutup mulut, fahu mulutnya, fi shalah, dalam sholat. Pertanyaannya, kan itu ada larangan. Bentuknya naha, larangan. Lalu pertanyaan kedua, apakah setiap larangan dalam dalil, ya, baik itu Quran maupun sunnah, sifatnya haram? Nah, barangkali disinilah kita pentingnya belajar usul fikih, kaidah-kaidah. Jadi tidak semua larangan juga menunjukkan kepada haram. Pada prinsipnya betul, al-aslu, pada dasarnya, fin nahyi, dalam larangan itu menunjukkan litahrim, keharaman. Tetapi juga kaidah-kaidah yang lain, kecuali ada qarinah yang tidak jazim, misalkan. Contoh, hadis tadi bentuknya naha, larangan. Tetapi ulama-ulama fikih juga termasuk ulama ahli hadis, dalam hal ini Imam Nawawi mengomentari hadis itu, wa yukrahu. Jadi larangan disebut di situ menjadi hukumnya makruh. Menutup mulut. Lalu Imam Nawawi menambahkan dengan at-talathum, bukan hanya mulut juga hidung. Jadi berarti kalau begitu hukum asalnya bukan haram tetapi makruh. Mohon diperhatikan sampai akhir, belum selesai nih. Jadi kalau mendengarkan jangan sepotong, nanti salah persepsi. Kita sepakati berdasarkan pendapat para ulama, terutama Imam Nawawi, ya, Imam An-Nawawi, beliau mengomentari wa yukrahu,
dan dimakruhkan ayogotia atau ayatalassuma ayogotia fahu, menutup hidung dan mulut. Imam Nawawi menambahkan at-talassum, menutup hidung dan mulut, berarti kita pakai masker ketika sholat. Ulama kebanyakan itu larangan di situ menunjukkan kepada makruh, bukan haram. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dalam kondisi wabah? Kondisi wabah tadi kan makruh, berarti kita melaksanakan makruh. Maka para ulama membuat sebuah kaidah berdasarkan dalil-dalil. Saya ingin huraikan dulu sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan. Contoh saja, dalam Al-Quran ada bentuk larangan yang sangat jelas, ya, yang sangat qat'i, tidak perlu ada penafsiran lain. Contoh dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan, bahkan kalimahnya bukan lagi dilarang tapi diharamkan kepadamu. Al-maitah daging bangkai, daging apa? Daging babi dan lain-lainnya, kan tadi yang sebutkan tadi. Ternyata yang sifatnya qat'i saja, yang dalilnya jelas saja, dalam kondisi tertentu, saya katakan dalam kondisi tertentu bisa menjadi haramnya itu menjadi boleh, atau saya katakan lebih tepatnya kedudukan melanggar haramnya itu lebih utama gitu. Sehingga para ulama membuat kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan hal yang dilarang. Dalam kondisi sangat kelaparan, tidak ada makanan lain kecuali hanya bangkai, mohon maaf, atau hanya daging babi tadi, maka sekadar untuk menutupi rasa lapar itu boleh. Kenapa? Karena menjaga nyawa itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekadar tadi menghindari keharaman yang tadi. Itu menjaga hifdzun nafs dari maqasidus syariah, tujuan fikih itu, tujuan syariah itu, maqasidus syariah, hifdzun nafs, menjaga jiwa itu jauh lebih penting. Yang haram saja, yang dalilnya qat'i, yang dalilnya jelas tadi, itu bisa menjadi boleh. Saya ingin menyampaikan mafhum mukhalafahnya atau mafhum muwafaqahnya. Apalagi tadi yang para ulama menyebutkan larangan tadi itu naha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang itu sifatnya makruh. Para ahli hadis mengomentari, mentafsirkan itu sifatnya makruh. Dari mana mereka mengomentari makruh? Karena di situ dalam rangkaian matan hadis tadi tidak ada qarinah, petunjuk yang jazim, yang jelas tentang menunjukkan keharaman. Tidak ada qarinah, petunjuk yang jazim, yang tegas tentang menunjukkan keharamnya. Maka disebut para ulama menyimpulkan itu makruh. Jadi kalau yang makruh bagaimana? Apalagi yang makruh. Ada kaidah la karohata ma'al hajat. Tidak ada kemakruhan ma'al hajat bersamaan dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Menjaga kesehatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi jangan lagi nanti ada di antara kita, makanya mohon maaf ikut ya kajian, ada lagi nggak mau pakai masker misalkan, dengan pendirian kata guru saya ada makruh misalkan, kata guru saya ada makruh misalkan. Nah, memahami dalil itu demikian. Jadi ada runtutannya, ada penafsirannya, ya, ada qarinahnya, ada jazim atau tidaknya di situ. Oke, bisa dipahami ya. Jadi makruh hukum asalnya, tetapi menjadi boleh kalau ada hajat. Kenapa? Yang tadi saja yang hukum asalnya haram itu bisa menjadi boleh karena ada darurat, apalagi yang ini sebatas makruh. Makruh itu apa? Khilafun minas sunnah. Makruh itu berbeda dengan sunnah. Sebetulnya bukan hanya menutup ini makruh itu. Bapak, mohon maaf saya sedikit menyampaikan, datang ke masjid langsung duduk itu juga makruh. Kenapa? Karena sunnahnya kata Rasul, idza dakhaltumul masjidah, jika kalian masuk ke dalam masjid, maka falyarka rakaataini qabla an tajlisa, maka rukulah 2 rakaat salat sebelum kau duduk. Ya kalau nggak mau salat ya berdiri saja kan gitu. Makruh itu khilafun minas sunnah, berbeda dengan sunnah. Kan sunnahnya salat sunnah 2 rakaat. Kalau enggak ya enggak apa-apa, karena hukumnya hanya sebatas sunnah. Artinya tidak menjadi dosa.
Saya hanya mengomentari tadi saja. Kalau kita mau banding-bandingkan, bisa dipahami ya. Contoh imam sedang khutbah Jumat, kita masbuk, kita datang sedang khutbah berjalan. Sebaiknya kita langsung duduk apa sholat sunnah? Coba, nggak apa-apa kita komunikatif. Sebaiknya kita langsung duduk apa sholat sunnah 2 rakaat? Sholat sunnah 2 rakaat. Rasul pernah menegur. Rasulullah, ini hadis sahih. Rasulullah suatu hari sedang menyampaikan khutbah Jumat, ada sahabat masuk, dia langsung duduk. Apa kata Rasul? Jangan dulu duduk, berdiri dulu, berdiri. Kamu lakukan dulu sholat sunnah 2 rakaat. Lah, kok khutib bisa ngobrol? Yang tidak boleh ngobrol itu jamaah, makmum. Kalau khutib nyarek sedang khutbah boleh. Ke khutbah khutib Jumat baru dak tong harere di luhur. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh ngobrol itu jamaah. Ini mohon dipahami. Khotib itu atau khotib mengatakan, tolong pintunya ditutup misalkan, atau terasa gerah hasena dinyalain misalkan, sedang khutbah Jumat boleh, misal. Tetapi itu ada kebutuhan kan di situ. Tidak ngobrol ngalir ngidul, tidak ngobrol di mana asal misalkan, atau di mana wae namanya dongkap kan begitu ngobrolnya. Hal-hal yang ada hajat di situ, ada kebutuhan. Oke, jadi tadi bisa dipahami ya. Jadi menggunakan masker itu, hukum menutup mulut dan hidung itu, hukum asalnya makruh, tetapi dalam sholat maksud saya, tetapi bisa menjadi boleh dalam kondisi wabah. Contoh, merapatkan barisan dalam sholat. Saya pernah menemukan di masjid pakai tulisan Pak Helmi, pakai tulisan. Jangan memberikan kesempatan kepada setan dan iblis untuk sholat di sampingmu. Cenah rapatkan barisanmu. Ayeuna eta teh. Pak, jangan karena sholat, tawaf saja sekarang di Masjid Haram, tawaf jaga jarak. Saya tawaf jaga jarak, jamaah kemarin berangkat tuh, jaga jarak. Ya. Sholat jaga jarak di Masjid Haram juga sekarang. Merapatkan barisan dalam sholat itu anjuran, bukan kewajiban. Anjuran saya katakan. Sifatnya anjuran. Kondisi wabah sebagai ikhtiar prokes atau protokol kesehatan, dari mana kita tahu? Dari para ahli. Dalam hal ini pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya yang tahu. Jangan tanya ustadz masalah itu mah. Masalah virus ini dalam jarak sekian meter moal apaleun, tanya kepada ahli kesehatan. Itulah beragama itu demikian. Ada pembagian tugas di situ. Masalah bangunan tong tanyakan ustad, ahli bangunan, gitu kan? Nah, cenah ustad cenah tuh mikirkan kok ada ayah ahlinya. Berarti gitu. Jadi sesuai dengan ahlinya, ada profesinya, ada proporsionalnya. Contoh, kan gitu ya. Sama masalah kesehatan juga, ahlinya ada. Kata ahli kesehatan demikian, kita ikutin. Apakah merusak sholat kita? Islam itu hukumnya senantiasa dinamis, ya, tidak statis. Oke, ya? Senantiasa dinamis. Taghayyurul ahkam, hukum itu kadang bisa berubah, bitaghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Disebabkan ada perubahan kondisi, waktu dan keadaan. Begitu cara memahami. Jadi beragama itu tidak kaku sebetulnya. Cara beragama, memahami hukum-hukum itu tidak kaku. Kita bisa jalani saja keberagamaan kita itu dengan santai misalkan ya, atau dengan rileks. Rasul juga kadang bercanda dengan sahabat. Ada masa-masanya tidak kaku. Ya, itu cara beragamaan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, itu barangkali sebagai penjelasan amanah dari Ketua DKM, mohon katanya dijelaskan kembali, ya saya jelaskan pada pagi hari ini dan mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi Bapak. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya berkenaan dengan tafsir tematik kita. Saya tidak akan banyak saya sampaikan. Pertama, saya ingin merujuk kepada ada kitab Raqaizul Iman atau Raqaizul Iman, ya. Itu artinya tiang-tiang iman. Dalam kitab Raqaizul Iman itu ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, seorang ahli ulama kontemporer Mesir. Beliau mengutip sebuah dialog antara Abu Ja'far Shadiq dengan seorang santri, ya, atau seseorang kakek. Kata seorang kakek itu, wahai Abu Ja'far,
tolong ajari saya ilmu. Ya, tolong ajari saya ilmu. Jadi orang-orang dulu itu para tabi'in, atba' tabi'in ya, atba' tabi'in misal salafus soleh, mereka itu lebih sering bertanya tentang kebutuhan rohani. Sama hanya ketika dengan seorang raja, saya sering ceritakan kan dalam kisah-kisah itu, seorang raja dia memanggil seorang ulama ke kerajaan, dia hanya bertanya, wahai ulama, tolong berikan aku nasihat. Dulu itu begitu Pak, lebih sering orang itu memikirkan rohani. Kita sekarang, kita termasuk saya, itu lebih khawatir, lebih sering bertanyakan tentang kesehatan fisik. So, orang makan ke dokter tersalah memang. Sedikit aya rasa sakit ke dokter nanya, dok naon itu anu karasa penyakit naon kan gitunya. Tapi jarang kalau ustad abdi teh asa hese hudang teh subuh teh asa teu asa teh jarang. Jarang konsultasinya, khusus datang silaturahim misalkan ke rumah ustad konsultasi masalah kesehatan rohani jarang. Zaman dulu mah begitu Pak, kan ke dokter mah nanya sekali nepuk 200.000 kan, komo lamun ditonjoknya gitu ditepuknya 200.000 kan gitu. Ka ustad mah jarang. Nah orang-orang dulu tuh begitu, sering bertanya tentang pemenuhan kebutuhan rohani. Nah apa kata Ja'far As-Shadiq? Wahai kakek, sesungguhnya ilmu itu didapat bukan dengan proses belajar mengajar, tetapi hakikat ilmu itu didapat karena kau meningkatkan pengabdian dirimu kepada Allah. Karena kita meningkatkan pengabdian diri kita kepada Allah. Oke, dialog itu saya batasi dulu sampai di situ karena sudah pernah saya sampaikan ini. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, kita semua ya manusiawi memiliki target. Wajar sebagai makhluk hidup, sebagai manusiawi, apalagi orang-orang yang punya pekerjaan yang sifatnya target, berapa yang harus dia hasilkan. Ya, perusahaan-perusahaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan yang selalu tiap hari itu dipikirkan target dan target dan target. Boleh nggak? Pertanyaannya boleh nggak? Kita punya target, punya keinginan hasil yang jauh lebih baik, jauh lebih besar setiap apa yang akan kita lakukan. Boleh nggak? Jawab saja, boleh nggak? Dalam masalah duniawi, boleh nggak? Pekerjaan, penghasilan, boleh. Oke, sepakat kita boleh. Ya. Apakah ini hubbud dunya? Tergantung. Tidak selama atau tidak selalu hubbud dunya dalam target-target usaha kita, tidak demikian. Karena ada kategori-kategori hubbud dunya itu. Ya. Oke. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, karena kita tadi sampaikan, setiap kita pasti punya target dalam usaha. Ada pengembang misalkan, ada proyek ya, ada perbankan misalkan, ada Pak Hendrik atau apapun bentuk usaha kita. Saya juga contoh di bidang di jasa yang hari ini lagi vakum ya, vakum kan karena tidak ada penerbangan misalkan. Sama punya target sekali keberangkatan misalkan jamaah harus sekian puluh, dan itu harus dipush misalkan ya, ditekan, kemudian dibikin sesuatu acara yang bisa meraih banyak penghasilan. Boleh. Tetapi ingat, perhatikan, kita merujuk kepada surah Al-Kahfi Pak Ustadz saya, ayat 22 sampai 23. Kalau saya nggak salah, kalau mungkin ada 23 sampai 24. Karena saya nggak bawa Quran, bisa lihat saja. Dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna lisyai'in ya, inni fa'ilun dzalika goda. Leres teh Ustaz? Bisa lepat abdi awasana. Wala taqulanna lisyai'in, jangan kau katakan terhadap sesuatu. Perhatikan. Ini tafsir tematik kita. Wala taqulanna lisyai'in, jangan kau katakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika goda. Saya akan targetkan itu esok hari. Saya akan lakukan, pasti saya akan lakukan. Ini sesungguhnya aku, berarti pasti. Inni fa'ilu dzalika goda. Sungguh sesungguhnya akan saya lakukan itu esok hari. Pokoknya mau ini harus pasti. Belum selesai ayat ini. Perhatikan ayat berikutnya. Illa ayyasha Allah. Betul ya Ustaz saya? Illa
ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Berarti Pak, pertama ayat ini berbicara boleh kita punya target, boleh kita menyusun target, boleh dalam usaha, dalam perusahaan, boleh, silahkan kita susun. Ada pembukuan target-target kita dalam jangka bulanan, jangka triwulan misalkan ya, jangka semester misalkan, tahunan, boleh. Ayat ini tidak berbicara larangan itu. Kan tadi Ustaz ada kalimah wala taqulanna lisyai'in, jangan kau berkata terhadap sesuatu inni fa'ilu dzalika goda, aku pasti akan melakukannya esok hari, aku akan melakukan itu esok hari. Ini tidak berbicara larangan kita membuat target, bukan. Boleh kita punya target, silahkan. Termasuk masjid ini kan dulu awalnya dibangun dari target kan. 2015 ada obrolan kita masjid akan renovasi, 2016 mulai dipahutkeun, kalau nggak salah 2000 berapa ini, 2017 ya, 2017 akhir Ramadan kan, 2017 setelah Ramadan kan kalau nggak salah mulai dibangun kan, udah 3 tahun yang lalu kan dari target awalnya. Boleh kita punya target, tapi illa ayyasha Allah, yang tadi larangan tadi, yang tidak boleh kita mengatakan saya akan melakukan esok hari, saya akan lakukan ini pasti, pokoknya mah ini pasti akan tercapai, jangan katakan itu. Tapi insya Allah, jika Allah menghendaki ini. Oleh karena itu kaitkan seluruh targetmu dengan kehendak Allah. Boleh kita punya target, silahkan, tapi kaitkan targetmu dengan kehendak Allah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa saya pasti akan melakukannya esok hari, tapi katakanlah ayyasha Allah, jika Allah menghendaki, atau bahasa lain insya Allah. Katakan insya Allah, karena kita tuh la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. Tidak ada yang mampu menolak, menghalangi seseorang pun jika Allah sudah memberi. Tidak bisa kita tolak, Kang Edi. Berapapun rizki yang akan kita terima, usaha, keberhasilan usaha kita yang akan kita terima, jika Allah sudah menghendaki, mau dihalangi, mau dijegal, mau disikut kiri kanan misalkan, tidak akan ada yang mampu menghalangi lima a'taita jika Allah sudah menghendaki, jika Allah sudah memberi. Jadi oleh sebab itu kaitkan setiap targetmu dengan kehendak Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Ini sebagai pembelajaran kehidupan kita. Kita itu dalam kehidupan sering menilai orang, bukan mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Seorang pegawai, dia berhayal menuduh seorang pedagang, aduh ngeunahnya jadi pedagang mah. Oke, itu ya. Kata seorang pegawai jadi pedagang mah, aduh aturan waktu kumaha manehna bebas, meningkatkan penghasilan terserah dia, omset mau berapapun terserah dia, saya mah gaji dibatasi misalkan. Mau melakukan pekerjaan lain terhalang waktu. Kata seorang petani, enak ya seorang pegawai boga gaji tiap bulan, kan itu ya. Cek petani abdi mah ari gaduh artos lamun panen eta ge lamun mujur panenna, kan itu nya. Selalu dan selalu begitu, tidak ada ujungnya. Kata siapa? Seorang sebaliknya tadi, kata seorang pedagang pun demikian, enak ya seorang petani mah. Tuh kudu riweuh mikirkeun ieu bangkrut, ieu rugi, ieu untung, ieu rugi, target misalkan. Tidak kudu riweuh kaditu ka dieu capek ku kolega bisnis. Dia mah aduh enak makan di saung oge nya. Pare keur hejo keur beukah keureuneuh, pare teh bahasa Sundanya. Bari di ditu masak ngaliwet nungguan pare keur asak misalkan tunggu lalu bapiit kan ini ngarareuna salat lohor di saung di sawah gitu nya. Tari sabeuh beban hirup teh. Silih sangka, Pak. Silih sangka semua begitu. Dan itu tidak akan ujungnya, semua begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu
Manusia itu innal insana li rabbihi, yuk sama-sama, lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya kanudun. Kanud itu ingkar. Jadi manusia itu, sifat manusia itu terhadap Tuhannya, innal insana li rabbihi lakanud, ingkar. Kanud ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, ya. Ibnu Katsir mengomentari kalimat kanud itu apa? Kanud itu adalah ya'uddu al-masaiba wa yansa ni'ama rabbih. Jadi kanud itu adalah ya'uddu al-masaiba. Ini ilmu kehidupan, ya, kita. Sering dan pintar menghitung-hitung musibah. Gitu ya. Ya'uddu al-masaiba, cerdik, pintar menghitung musibah, berapa yang telah menimpa kita. Tetapi dia wayansa ni'ama rabbih, dia seringkali melupakan nikmat-nikmat dari Tuhannya. Padahal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan bisa kau dustakan? Mata yang masih sehat, mau nggak diganti satu saja? Saya nggak minta dua, satu saja. Saya bayar 10 miliar misalkan. Kan kita nggak mau. Ada orang datang mau membayar 10 miliar, mengambil satu mata kita. Mau nggak kita? Nggak mau. Berarti nikmat dari mata saja, satu mata saja, bisa sebanding bahkan lebih dengan nilai uang 10 miliar. Pak, saya sering sampaikan kan beberapa pengajian yang lalu, kita bangun dalam keadaan sehat, berjalan ke masjid dalam keadaan aman, minimal masih punya bekal sampai nanti sore, itu sudah kategori termasuk orang paling kaya. Coba, apa doa bangun tidur? Doa bangun tidur. Mohon maaf, bertanya tidak berarti maksud Bapak tidak tahu, ini kan komunikatif. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalimat awalnya apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Berarti bangun tidur itu sama dengan tidur itu seperti mati. Sehingga wajar ruh orang yang tidur itu bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah wafat. Dalam mimpi kan bertemu. Kekelayapan itu, kekelayangan. Ada sebagian mengatakan demikian dalam kitab Ruh kalau nggak salah. Oke, Bapak yang dirahmati Allah. Jadi kita hilang uang 100.000 hari ini. Contoh, nauzubillah. Esok hari ada orang yang ngasih 100.000. Kita akan mengatakan apa? Kebanyakan kita lamun teleungit kamari boga 200 orang. Betul tidak? Kita akan mengatakan, lamun kamari teleungit 100.000, poe ieu urang boga 200.000. Jadi kita selalu menghitung-hitung musibah, melupakan nikmat yang ada. Padahal kita katakan alhamdulillah ya Allah, engkau telah ganti apa yang hilang kemarin. Betul tidak? Banyak di antara kita diuji oleh Allah dengan hilangnya harta banyak. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, Pak Ustadz Naseh, Pak Heru misalkan. Tapi saya yakin Allah akan ganti berlipat kali ganda insya Allah. Atau kita juga, ya, kita juga mengalami. Saya juga mengalami, ya, sampai masih punya hutang sampai hari ini untuk menggantinya misalkan. Tetapi yang penting kita tidak fokus terhadap masalah yang pernah terjadinya, tapi kita fokus memohon kepada Allah supaya Allah meringankan dan mengganti apa yang telah hilang. Setuju? Itu aja, kita fokus aja minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya. Ya Ghani, Engkau yang maha kaya. Engkau yang maha segalanya. Berikan kemudahan hamba untuk mencari rezekinya, dan berikan hamba kemudahan untuk menggantinya. Atau apa yang telah hilang, hamba ikhlas, tapi Engkau ganti ya Allah. Ke Allah jangan kena. Jadi orang salafus soleh itu, Pak, salafus soleh dalam sebuah riwayat, mereka sampai di rumah tegaduh uyah, sendalnya hilang, mintanya ke Allah. Jadi segala rupa teh mintanya ke Allah. Sampai tidak punya garam saja, sekalipun tidak punya garam di rumah, itu mintanya kepada Allah. Semua kepada Allah. Ini perlu belajar kita maksud saya, termasuk saya, kita perlu belajar bagaimana senantiasa menyandarkan setiap target-target kita hanya kepada Allah. Silahkan kita punya target, boleh kita punya target. Wala taqul lana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa
ayyasha Allah, melainkan jika Allah menghendaki. Tetapi katakan insya Allah. Kalau insya Allah, begitu targetnya tercapai, hasilnya memuaskan, bahkan alhamdulillah di luar dugaan, pertama kali yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Pak, ya rumahnya sae agreng ya, mobil mewah megah, rumah hebat. Katakan alhamdulillah, qadarullah, Allah telah mudahkan urusan saya. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya sudah, saya mah kerja keras atuh, batak dirinya kudu keras. Dalam untuk kerja keras mau bisa buka duit kieu. Jadi kita berarti menyandarkan apa yang kita hasilkan dengan kerja keras. Kenyataannya tidak semua orang yang kerja keras memiliki penghasilan yang banyak. Kalau memang rezeki itu, kekayaan itu didapat dari kerja keras, berarti tukang gali, tukang bobok, ya, tukang apa itu pasti paling kaya. Tetapi rezeki itu hakikatnya Allah yang telah menitipkan kepada kita lewat ikhtiar kita. Apapun bentuk ikhtiarnya, Allah tidak melihat hasilnya, tetapi Allah menilai setiap ikhtiar kita. Lihat surah At-Taubah, kalau nggak salah 105. Wa qul i'malu, katakan wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah, berbuatlah, berikhtiarlah. Fasayarullah, maka Allah akan melihat, Allah akan memandang, Allah akan menilai. Wa rasuluhu wal mu'minun, Rasul dan orang yang beriman terhadap apa yang kita lakukan. Ikhtiarnya itu masing-masing kita, ada yang di bidang A, di bidang B, di bidang C. Setiap kita sudah dimudahkan oleh Allah memiliki ikhtiarnya masing-masing. Oleh sebab itu tidak perlu kita saling hasud atau saling ingin menjatuhkan dengan ikhtiar yang berbeda-beda dengan orang lain. Oke, barangkali saya batasi dulu tentang tematik kita, tentang judul pada pagi ini, tentang menargetkan atau mentargetkan semua target kita, menyandingkan semua target kita dengan kehendak Allah. Barangkali ada pertanyaan dalam hal ini ataupun dalam hal yang lainnya. Ada waktu sekitar beberapa menit lah, tidak lama, 10 menit mungkin. Kita batasi sampai jam 5.30. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Silahkan, biar tidak ngantuk gitu. Karena tadi kita mulai jam 5-an ya kalau nggak salah. Ini ada pertanyaan, silahkan. Boleh silahkan bertanya. Kalau ada pertanyaan dalam hal apa yang kita bahas tentang kehidupan, apa yang tadi kita sampaikan, atau juga dalam hal-hal lain. Barangkali ada sesuatu yang masih kita ragu, pernah kita dengar atau pernah kita alami, belum kita sempat tanyakan, maka silahkan. Tadi ada panitia bilang kasih kesempatan jemaah untuk bertanya. Saya ngasih kesempatan. Kasih waktu. Ini dua kemungkinan yang tidak bertanya ini. Sangat paham, kurang paham, atau tidak paham. Tapi suaranya jelas ya? Jelas suaranya ya? Silakan kalau mau bertanya barangkali. Silahkan. Pertanyaan nggak apa-apa ya. Ini hanya ngasih kesempatan saja. Terakhir, kita punya target, kita sandingkan target kita dengan kehendak Allah, lalu hasilnya luar biasa misalkan, maka jangan lupa hakun lisaili wal mahrum. Ada hak bagi yang meminta dan orang yang menjaga diri, menahan dirinya, malu tidak meminta tapi dia sangat berhak. Disebut dengan mustahik, atau kita ada kewajiban zakat. Ya. Jadi kalau kita sudah berhasil, apa yang kita targetkan, apa yang kita capai, ya, kita raih, maka jangan lupa hakun lisaili wal mahrum. Ada hak bagi orang yang meminta ataupun dia tidak meminta tapi sangat berhak. Maka disebut zakat atau muzaki dan mustahik. Berarti kita yang berhasil menjadi seorang muzaki, maka kita cari beberapa orang mustahik. Mustahik ini, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana zakatnya kalau dari penghasilan? Nah, maka penghasilan itu kalau dikonversi ke emas itu 85 gram. Sekarang harga emas 600.000 misalkan, 85 gram. Nah sekarang
Berapa setahun penghasilan Bapak? Kalau 600.000 kali 85 berapa? Saya bukan ahli menghitung. Kalau kali 500 saja kan 42.500.000 ya. Kalau kali 500, kalau kali 600 berapa kan ini? 50 jutaan gitu. Kurang lebih ya. Penghasilan 50 juta setahun dibagi 12 bulan. Berapa? 3,5 juta. Sebulan yang 3,5 juta, maka ada kewajiban zakat. Seetik zakat tuh 2,5% seetik, Pak. 2,5% itu tidak 1 juta, cuma 25.000, Pak. Jadi kalau 3,5 juta sabaraha? Paling 80.000 nya. Coba. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh sedekah. Karena justru anjuran yang tidak ada batas itu sedekah. Jadi sedekah itu ada 2, Pak. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut zakat, Kang Edi. Ini cara berpikirnya. Sedekah terbagi 2, wajib, sunnah. Sedekah wajib disebut zakat, ada zakat mal, ya. Sedekah sunnah disebut infak. Jadi bahasa Arab memberi bukan karena kewajiban batas nisab itu disebut infak. Tapi kita seringkali menyebutnya sedekah. Padahal sedekah itu kalimat umum, sama dengan poligami. Poligami itu kalimat umum. Kalau suami banyak istri namanya poligini. Umum poligami itu. Seorang suami punya istri 2, lebih dari 1 namanya poligini. Kalau seorang wanita punya suami lebih dari 1 namanya poliandri. Kang Edi batuk-batuk bersin masuk ke poliklinik. Nah, beda ya sama itunya. Apa yang dirahmati Allah. Jadi poligami itu bahasa umum. Nah, gitunya. Sama dengan sedekah itu bahasa umum. Kalau wajib disebut zakat, yang sunnah disebut infak. Nah, ini sedikit ada pencerahan dalam literasi ya, dalam istilah-istilah. Itu saja barangkali yang sebagai janji saya. Ayahkan waktu tuh 6 menit nih, silahkan bertanya. So. Dibuka aja Pak, nggak apa-apa. So, kalau mau bertanya. Ya. Oke. Siapa yang boleh kita berikan dari zakat kita? Orang yang bukan di bawah tanggungan kewajiban kita. Bapak zakat kepada anak tidak sah, kepada istri tidak sah, karena anak dan istri termasuk kepada ibu kita. Itu di bawah tanggungan kita kewajiban. Kewajiban seorang suami itu menafkahi anak-anaknya, menafkahi istri-istrinya. Saya katakan istri-istrinya karena syariatnya begitu. Azwajakum kan, menafkahi adik perempuannya yang tidak mampu, menafkahi kakak perempuan yang tidak mampu, menafkahi ibu terutama. Itu kewajiban laki. Maka laki-laki mah berat Pak tanggungannya. Sehingga dia mendapatkan warisan pun 2:1. Karena laki-laki itu memberikan mahar dalam pernikahan, sedangkan wanita menerima mahar. Jadi ulah sirik lamun punya adik perempuan, no cenah ari abang mah berbanding 2:1. Saya mah ngasih nafkah gitu. Saya mah ngasih mahar. Oke. Kepada siapa selain itu? Maka Bapak berikan kepada pertama karib kerabat. Karib kerabat itu bisa jadi Bapak adik laki-laki, kakak lelaki, atau paman atau uwa. Ya. Kan itu bukan di bawah tanggungan wajib. Tetapi dia miskin. Boleh kita memberikan kepada dia zakat. Saudara-saudara dekat, baru tetangga. Lebih jauh lagi bisa bilillah dan lain-lainnya. Atau kita zakatnya banyak. Udah Ustaz saya mah ke karib kerabat ngasih, ke masjid kagebro gede, itu bagus. Karena uang yang dikeluarkannya banyak zakatnya. Begitu Pak. Bahkan juga Pak, seorang wanita, seorang istri, kalau merujuk kepada kitab Fiqhul Wanita, mengutip kepada apa yang dikutip oleh kitab fikih wanita, boleh seorang istri memberikan zakat kepada suami. Boleh. Kenapa? Karena istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Lah Ustaz kok bisa? Bisa. Terjadi dalam kehidupan masyarakat. Suaminya bangkrut, tidak punya pekerjaan, suaminya mohon maaf sakit, lumpuh, nauzubillah.
tidak bisa melakukan apa-apa. Istrinya seorang pengusaha sukses, istrinya seorang pejabat, istrinya seorang pegawai negeri, misalkan dosen. Kan bisa saja dalam masyarakat. Bisa dipahami nggak? Boleh nggak si istri itu ngasih zakat ke suaminya? Boleh. Kenapa? Karena suami bukan di bawah tanggungan kewajiban istri memberikan nafkah. Bisa dipahami Pak ya? Nah, tapi Allah nauzubillah, jangan sampai Pak ya, orang diberi zakat ke istri. Jangan sampai. Tapi orang sama-sama mengeluarkan zakat itu insya Allah itu target. Istri berzakat karena punya penghasilan, kita pun berzakat. Itu jauh lebih baik ya. Tapi dalam kehidupan kan kadang tidak seperti apa yang kita inginkan. Kebanyakannya apa yang seperti yang kita hadapi atau kejadian. Seperti itu barangkali Pak Nandang ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita, semoga menjadi bahan dalam pengamalan setiap apa-apa yang Allah perintahkan ya, terutama menjadikan berubah sikap kita dalam kehidupan. Yang tadi saya katakan, kita boleh punya target, silahkan punya target berapapun, tetapi jangan lupa sandarkan target-target kita dengan kehendak Allah. Jangan pernah mengatakan saya pasti, saya bisa, tapi insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ucap akhir, ada jamuan, ada minuman. Terima kasih kepada Pak Manto ya yang sudah memberikan sodakohnya pagi hari ini. Silahkan diterima sodakohnya ya dari Pak Manto. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.